Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia kini membentuk polisi virtual. Selain memberikan edukasi, kehadiran polisi virtual dimaksudkan untuk mencegah potensi pelanggaran Undang-Undang ITE oleh masyarakat. Sayangnya keberadaan polisi virtual justru dinilai semakin menekan kebebasan berpendapat di media sosial. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI dalam Diuber Polisi Cyber. Maraknya masyarakat yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Kepolisian Republik Indonesia membentuk polisi virtual. Selain mengedukasi, kehadiran polisi virtual diharapkan dapat memberikan peringatan dini bagi pengguna media sosial agar tidak menyebarkan konten yang diduga melanggar hukum. Tujuannya apa? Supaya postingan tersebut dikoreksi atau dihapus. Nah, kita memberikan waktu 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam tidak diindahkan, kita masih kasih kesempatan 1 kali lagi 1 kali 24 jam. Namun ketika juga tidak diindahkan, maka kita akan memanggil untuk mengklarifikasi dan tentunya akan dibawa ke ranah hukum. Namun tak sedikit pihak yang meragukan keberadaan polisi virtual akan banyak membantu masyarakat. Justru kehadiran polisi virtual dikhawatirkan mengancam proses berdemokrasi di Indonesia. Kita tahu situasinya sekarang demokrasi Indonesia semakin turun dan masyarakat semakin takut bicara karena banyak yang dikriminalkan. Nah, polisi virtual ini semakin membuat rakyat takut dan itu tentu semakin menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Polri pun membantah jika keberadaan polisi virtual dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berpendapat maupun berekspresi masyarakat di media sosial. Polri juga menegaskan bahwa pihaknya akan fokus mengawasi unggahan yang berpotensi menimbulkan perpecahan serta konten-konten yang mengandung berita bohong atau hoax. Yang diprioritaskan adalah postingan-postingan dari akun-akun yang postingan itu sifatnya ujaran kebencian yang berbau sara. Ya, berbau sara. Ada ujaran kebencian, jadi dari suku, agama, dan ras. Juga postingan-postingan yang berpotensi memecah belah bangsa. Namun faktanya yang justru marak terjadi saat ini adalah aksi kriminalisasi aktivitas internet masyarakat yang terus berulang setiap tahun. SafeNet mencatat polisi virtual justru lebih banyak menyelidiki kasus pencemaran nama baik, di mana pasal yang paling banyak dilaporkan terkait ujaran kebencian dan rata-rata pelapornya adalah sesama warga masyarakat. Adapun pihak yang paling banyak membuat laporan menggunakan Undang-Undang ITE menurut data SafeNet, 68% merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Antara lain 42% merupakan pejabat publik, 22% dari kalangan profesional dan 4% datang dari kalangan berada. Ketika kepolisian yang seharusnya berfokus menindak kejahatan di dunia nyata justru berpindah dan masuk ke dalam aktivitas dunia maya masyarakat, maka hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan dominasi negara terhadap aktivitas masyarakat di media sosial. Terlebih dalam praktiknya, polisi virtual dapat mengambil tindakan langsung terhadap pengguna media sosial tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu. Kehadiran polisi virtual guna mengawasi aktivitas dunia maya masyarakat selama 24 jam juga dipandang berlebihan. Selain dinilai subjektif, hal ini juga bisa berpotensi menimbulkan intervensi negara melalui perangkat teknologi. Yang berat saya pikir itu adalah kalau negara melakukan pemantauan 24 jam terhadap apa yang dipercakapkan oleh warga, maka sebetulnya ini bisa dipandang sebagai upaya memberlakukan atau menerapkan sebuah digital panopticon. Sementara terkait Undang-Undang ITE yang telah banyak menyulut kontroversi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera melakukan revisi, khususnya terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Kami sudah membentuk 2 tim. Yang pertama adalah tim untuk mengkaji substansi Undang-Undang ITE itu, dan yang kedua adalah tim untuk menyusun kriteria pelaksanaan Undang-Undang ITE supaya lebih memenuhi rasa keadilan. Kehadiran polisi virtual sedianya adalah untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Namun dalam praktiknya jangan sampai justru masyarakat diawasi secara penuh untuk patuh.
Jangan sampai kewenangan luas yang diberikan kepada kepolisian tidak diiringi dengan mekanisme kontrol, sehingga hal ini justru membuka potensi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat di media sosial. Kehadiran polisi virtual masih menuai perdebatan. Perlukah polisi mengawasi media sosial? Namun, masyarakat juga harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial.